Ngomongin Betawi, garap masa depan. Sejarah, budaya, sosial, politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast The Betawi. Jadi ini adalah podcast yang kita akan membahas isu-isu tentang sejarah Jakarta, budaya, sosial, juga politik. Nah, podcast kita ini fokusnya ngebahas tentang peran anak muda nih. Anak muda di Jakarta ini kayak gimana? Nah, salah satunya di podcast ini kita juga mengundang narasumber-narasumber yang cukup inspiratif. Nah, narasumber ini kita undang buat berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang nilai-nilai yang perlu kita dalami sebagai anak muda di Jakarta ini. Nah, sebelumnya pada kesempatan ini gue mau ngenalin salah satu narasumber kita yang luar biasa. Luar biasa, beliau dikenal sebagai sosok yang cukup terkenal di kalangan anak-anak muda, khususnya di Jakarta. Nah, siapa ya sosoknya? Itu adalah Bang Sami Usama Abdul Aziz. Siap. Selamat siang, selamat sore nih Bang. Ini tergantung nontonnya jam berapa ya. Siap. Jadi Bang Sami Usama Abdul Aziz bisa dipanggil Bang Semi ya Bang ya? Izin. Siap. Jadi beliau adalah juru bicara Pak Anies Baswedan. Siap. Juga dulu pernah menjabat ya Bang ya sebagai tim gubernur untuk percepatan pembangunan TGUPP ya Bang ya di Pemprov DKI Jakarta periode tahun 2017 sampai 2022. Ya. Oke. Jadi rekan-rekan The Betawi semuanya, kita di sini bakal mengupas isu tentang peran anak muda nih di Jakarta. Jadi kalau misalnya kita cerita dulu tuh di Jakarta ya Bang ya, ada salah satu tokoh yang cukup terkenal dan namanya itu sekarang diabadikan menjadi nama jalan nih Bang. Namanya Muhammad Husni Tamrin, MH Tamrin. Nah, dulu beliau itu dikenal sebagai salah satu sosok politisi yang cukup handal, cukup ulung. Beliau itu dulu tergabung di Volkskrant, namanya itu parlementer asal Belanda, dan beliau itu cukup aktif membela rakyat-rakyat kecil, rakyat miskin di wilayah Jakarta ini. Nah, itu sama kayak DPRD. Betul Bang, kayak DPRD Jakarta ya, sekarang namanya itu. Nah, di usia berapa tuh, tau nggak? Itu di tahun 18. Di usia berapa kira-kira Tamrin tuh? Di usia saya kurang. Di usia 25 tahun. 25 tahun. 25 tahun udah jadi anggota DPRD di zaman luar Belanda. Biasa. Tamrin tuh. Masya Allah emang. Ini salah satu nilai juga yang perlu kita angkat kepada anak-anak muda di Jakarta ya Bang ya. Biar mereka juga bisa sama-sama mengetahui sebenarnya siapa sih MH Tamrin ini. Karena kita biasanya tahu cuma nama jalan doang Bang. MH Tamrin jalannya itu doang. Kita nggak tahu mengenai sejarahnya, mengenai nilai-nilainya yang dibawa gitu. Nah, salah satunya itu kan kepedulian beliau terhadap rakyat, khususnya rakyat kecil ya Bang ya. Kalau dari Abang sendiri nih, pandangan Abang, bagaimana sih Bang kita meneladani nilai-nilai yang beliau lakukan pada saat itu dan relevansinya dengan anak muda saat ini gitu Bang? Gitu. Menurut Abang gimana? Iya. Makasih Bang. Bang siapa namanya? Refri Bang. Oh Bang Refri. Siap. Tadi belum kenalan nih Bang Refri ini. Siap Bang Refri, makasih. Jadi emang kalau bicara soal Tamrin banyak banget hal menarik yang bisa kita pelajarin dari Muhammad Husni Tamrin. Bukan hanya jadi nama jalan, tapi juga kita bisa lihat wajahnya ada di uang. Uang berapa Bang? Uang 10.000 ya? 2.000. Oh 2.000. Uang 2.000 perak tuh fotonya MH Tamrin tuh. Nah, itu jadi menarik bahwa memang beliau itu bisa dibilang crazy rich bahasa sekarang ini. Waduh deh, kaya bener dah zaman dulu tuh. Turunan bule gitu ya, turunan Inggris, terus dia banyak sekali berkecimpung di Jakarta, neneknya asli Betawi, dan banyak hal-hal sebagai anak muda. Dan tadi juga saya bilang bahwa dia umur 25 tahun udah jadi anggota DPRD. Dan harusnya dia bisa jadi kiblat anak-anak Betawi untuk bisa bagaimana dia bisa berkontribusi. Dan saat jadi anggota DPRD itu dia banyak banget peduli sama kondisi kesusahan rakyat di masa penjajahan Belanda pada saat itu. Nah, kalau Abang tahu tuh,
Makanya dulu dia walaupun dia berasal dari keluarga yang tajir gitu ya, terus tapi dia tetap peduli sama rakyat miskin, sama kotanya, sama tata kotanya. Tahu nggak kenapa? Karena dia satu hal ini yang perlu dimiliki oleh kita semua, yaitu rasa untuk bisa memiliki masalah. Jadi ketika ada permasalahan di lingkungan, dimanapun itu yang kita lihat, itu kita harus punya rasa memiliki masalah itu. Tamrin tuh punya rasa itu. Dia ngeliat orang susah, ngeliat suatu wilayah misalnya banjir atau banyak sampah numpuk, dia merasa memiliki masalah itu. Kalau orang nggak punya rasa memiliki masalah, biasanya dia cuek tuh. Alah, udah amat lah. Betul, Bang. Udah amat lah, bukan kampung gue nih. Betul. Akhirnya dia memilih untuk memiliki masalah tersebut, sehingga akhirnya dia mau menyelesaikan masalah itu. Sama kayak teman-teman yang sekarang mungkin udah banyak banget gerakan-gerakan yang akhirnya mau ikut campur, berkecimpung, ikut turun tangan di masalah tersebut. Dan akhirnya masalah bisa terselesaikan. Dan sifat peduli itulah, sifat memiliki masalah itulah yang harusnya kita milikin sama anak-anak Jakarta sekarang nih, anak muda sekarang, khususnya anak Betawi. Anda juga orang Betawi, Bang? Wis, siap. Aslinya Tambora. Kelurahan Pekojan. Dari brojol sampai umur berapa ya? Umur 45 tahun di sono. Terus pindah ke Benjeruk sampai sekarang. Nah, jadi dia bisa jadi kiblat. Bahkan bukan hanya soal masalah lingkungan, sampai masalah bola juga. Itu kalau bisa bilang Bang Tamrin nih luar biasa, Bang. Dialah pencetus, dia yang melihat gini. Jadi ketika itu masalahnya adalah, ini selain masalah yang tadi, masalah bola, dia melihat masalahnya orang Betawi, anak Jakarta pada situ nggak bisa main bola di lapangan yang bagus. Lapangan bagus itu cuma boleh dipakai sama orang-orang Belanda. Tahu nggak apa yang dilakukan, Bang? Dibayarin tuh lapangan Belanda sama dia. Dibeli sama dia. Dibeli sama dia. Duitnya banyak. Anak orang kaya, ya nggak? Dia anak orang kaya, dia juga kaya, usahanya punya kepedulian. Wah, komplit bener dah. Dan dia beli tuh lapangan supaya orang-orang pribumi, ini sebenarnya nggak ada yang masalah, nggak ada yang marah ya kalau kita ngomong pribumi lagi. Ntar ada yang masalahin lagi. Kita ngomong pribumi pada saat itu dibeli seharga berapa, Bang? Seharga uang rupiah yang ada di foto dia tuh, 2000 gulden. 2000 gulden itu, Bang, 1/10-nya APBD Jakarta di zaman Belanda. Luar biasa. Dia rela keluarin uang itu, dia bayarin itu supaya anak Jakarta bisa main bola. Dan di sanalah lahir cikal bakal Persija. Wah. Dari sana juga akhirnya lahir cikal bakal PSSI. Jadi Bang Tamrin tuh luar biasa. Kita harus banyak belajar dari dia, anak-anak Jakarta ini, bahwa ya kalau kita udah punya berkecukupan penghasilan gitu ya, jangan sampai lupa sama yang susah. Betul, Bang. Jangan sampai lupa buat memiliki masalah yang ada di sekitar kita gitu. Betul. Jangan sampai cuek-cuek aja mikirin diri sendiri. Mikirinnya jangan terus-terusan, oh besok gue jalan kemana ya? Iya. Besok gue nongkrong di mana ya? Besok gue ini kemana? Jangan. Sekali-sekali pikirin. Besok masalah apa bisa gue selesain ya sama teman-teman gue. Besok siapa yang gue bisa ajak buat saling memberikan inspirasi supaya yang lain bisa ikutan ya, gitu loh. Ini yang perlu kita dorong ke depan sih. Mudah-mudahan ya, dan bisa dimulai dari kita mempelajari lebih jauh tentang Bang Tamrin. Sehingga ya tadi mulai dari lingkungan, terus dia bisa beli lapangan VIJ seharga 2000 gulden. Dan akhirnya dampaknya sampai hari ini kita rasakan, ada Persija, ada PSSI dan lain. Dan jangan pernah merasa apapun, sekecil apapun misalnya yang kita lakukan itu nggak berdampak. Belum tentu. Bisa jadi ada efek bola salju dari kita lakukan, yang lain juga orang akhirnya melakukan, akhirnya menjadi suatu solusi bagi permasalahan. Itu sih, Bang. Oke, jadi memang kalau kita lihat juga karakternya ini memang berarti almarhum MH Tamrin ini salah satu sosok berprivilege yang digunakan privilege-nya itu untuk hal-hal yang bermanfaat ya, Bang. Betul, untuk membantu membela rakyat-rakyat kecil. Iya. Karena memang ketika di zaman itu kalau bisa kita pikir juga nggak banyak orang yang punya privilege seperti itu yang memang peduli terhadap rakyat gitu ya, Bang. Benar. Apalagi ternyata di uang 2000 itu ternyata punya makna tersendiri gitu ya, Bang ya. Bang, mungkin rekan-rekan penonton The Betawi di sini baru tahu nih, Bang, kalau uang 2000 itu punya makna bahwa dulu itu MH Tamrin menghibahkan
duitnya sendiri, dananya pribadi untuk masyarakat Jakarta dengan cara membeli lapangan bola ya Bang. Lapangan VIJ di Lapangan Petojo VIJ sih. di Petojo. Sekarang lapangannya masih ada itu. Lapangan masih ada. Sama Pak Anies waktu itu di Pugar diperbaikin, dibagusin. Luar biasa, keren. Jadi dari satu toko aja kita dapat belajar banyak ya Bang ya. Karena memang kalau kita lihat-lihat juga nih Bang, makin kesini ini kan kita lihat banyak masyarakat yang mulai apatis ya Bang ya. Apatis itu dalam memahami masalah-masalah sosial yang ada. Jadi dari hal yang paling kecil itu mereka itu jarang ikut organisasi kepemudaan. Padahal kan kita tahu sendiri nih Bang, organisasi kepemudaan itu sesuatu nilai yang penting. Apalagi dalam hal pergerakan-pergerakan politik membela rakyat-rakyat miskin kota, rakyat-rakyat kecil. Nah, pandangan dari Abang sendiri melihat kondisi organisasi kepemudaan sekarang nih Bang dengan relevansinya saat zamannya MH Tamrin itu bagaimana sih Bang? Ya kalau bicara soal apatisme anak-anak muda, ya balik lagi ke Bang Tamrin itu adalah orang yang harusnya punya syarat yang full untuk bisa apatis di masanya. Dia hidup di bawah penjajahan Belanda, dia hidup di bawah tekanan, nggak ada apa ya, nggak terlihat harapan lah di masa itu kan. Ya, betul. Masyarakat juga anak mudanya mungkin masih banyak yang buta huruf. Yes. Ya nggak, pendidikan juga masih sulit pada saat itu. Tapi dia memilih optimis. Dia memilih berbuat untuk warganya. Dia memilih berbuat untuk saudara-saudara di Jakarta dan lain-lainnya. Dan itu yang akhirnya harusnya bisa menjadi satu lagi contoh buat kita. Dan kita yang hidup saat ini yang alhamdulillah kondisinya sudah jauh lebih baik daripada masa itu, nggak ada alasan untuk apatis harusnya ya. Walaupun kita sekarang ini hidup di bawah apa ya? Ya mungkin bayang-bayang kejahatan demokrasi yang masih ada, bahwa apa kasus-kasus yang mungkin masih banyak belum terselesaikan. Nah, ini yang sebenarnya jadi acuan buat kita untuk bisa memilih turun tangan, bukan hanya diem aja gitu loh. Di masa yang dulu aja beliau masih berbuat, gimana kita yang sekarang ini harusnya bisa lebih mudah untuk bergerak. Nah, organisasi-organisasi yang saat ini gue lihat itu sebenarnya udah banyak banget yang hadir. Banyak yang lahir, banyak yang diinisiasi, dan sudah banyak sekali yang berdampak sebenarnya. Tinggal bagaimana organisasi ini bisa long last, bisa terus berjalan, dan bisa menurunkan ke adik-adik yang lainnya, gitu loh. Jadi harus ada turunan, bahwa suatu organisasi itu biasanya bisa bertahan dengan adanya kaderisasi yang baik. Itu yang pertama, soal kaderisasi itu biasanya menjadi kunci. Terus yang kedua, organisasi itu banyak yang mengeluh waktu itu. Oh, ini gue bikin gerakan, bikin organisasi, tapi kok banyak yang nggak ikut, banyak yang akhirnya males, banyak yang ikut akhirnya nggak tertarik lagi. Bisa jadi karena memang organisasi tidak menarik. Kalau kita mau bikin suatu hal yang rame, yang banyak orang mau ikut ke situ, harus menarik dong, iya nggak? Kalau nggak menarik ya orang nggak mau lah. Betul Bang. Iya nggak? Harus ada daya tariknya, harus ada value yang harus diperjuangkan. Daya tariknya apa macam-macam, value-nya sama, value-nya memang dirasa menarik, apa yang digaungkan, isunya juga apa yang digaungkan, apa yang mau dijalankan itu visinya menarik, dan budaya organisasinya juga dibuat sangat menarik, nggak arogan dalam setiap orangnya, nggak selalu melakukan kendak dan lain-lain lah. Jadi dibikin secara yang lebih fun, apalagi anak muda kan, Bang, betul. pengennya fun lah, dan memang itu udah sewajarnya seperti itu, nggak yang terlalu serius gitu loh. Nah, hal-hal ini memang dirasa penting untuk bisa dijalankan. Betul. Karena memang kalau dari gue pribadi nih Bang ya, memang organisasi kepemudaan itu sebagai iron of stock, kalau kata anak kuliah mah bilangnya gitu ya. Jadi mereka ini sebagai amunisi-amunisi baru terhadap lahir-lahirnya kepemimpinan baru di negeri ini. Makanya itu memang kita itu sangat mendorong organisasi kepemudaan ini untuk bisa menggeliat dan juga bisa berdampak bagi masyarakat. Iya, sepakat. Iya. Nah, bahas-bahas mengenai organisasi juga nih Bang. Kan kemarin nih Abang kan banyak berdinamika lah di Pilpres, di Pilkada juga lumayan sedikit banyaknya kan banyak berdinamika ya Bang ya. Jadi kita juga kan kemarin itu ngelihat
banyak sekali organisasi-organisasi kepemudaan yang ikut terlibat dalam isu-isu politik seperti itu ya Bang ya. Dalam aspek-aspek politik yang memang kemarin itu kita lihat mereka itu cukup aktif bergerak. Nah, kalau dari Abang sendiri melihat fenomena tersebut nih Bang, menurut Abang itu sesuatu hal yang memang oh iya ini wajar, atau sesuatu hal yang kayaknya jangan dulu deh organisasi muda nih, mendingan kalian main aman-aman dulu aja deh, jangan di politik. Menurut Abang tuh gimana tuh Bang? Iya, kalau Tamrin aja udah jadi anggota DPRD umur 25 ya. Baiknya semua juga harusnya ikut politik. Betul. Tapi memang di dalam perjalanan Pilpres kemarin gue justru banyak kagetnya. Banyak terinspirasinya bahwa banyak sekali anak-anak muda yang memilih untuk terlibat dalam politik, dan dia sangat menginspirasi gitu, bahwa mereka ini selalu melakukan hal-hal, kegiatan-kegiatan yang belum pernah ada sebelumnya, penuh kebaruan. Kalau teman-teman lihat kemarin kan banyak sekali, kalau kita bisa sebut di saat Pilpres itu kan ya, bagaimana ubah barang dengan desak Aniesnya yang akhirnya terus naik. Bagaimana Humanis yang bisa mengumpulkan crowdfunding segitu besarnya. Luar biasa. Pertama kalinya kalau dari saya Bang ngeliat ini di Pilpres dengan massa sebanyak itu. Nggak nyangka. Bagaimana juga Anies Bubble yang bisa bikin website sekeren itu, yang bahkan bisa mengalahkan website resminya Timnas Amin pada itu. Jauh mengalahkan itu. Bagaimana juga Opa Emi bikin event-event food truck dan lain-lain, tanpa satupun mereka ada yang dibayar. Mereka semua inisiasi sendiri, nyari uang sendiri, dan karena apa? Karena mereka percaya value, mereka percaya apa yang diperjuangkan. Dia nggak pernah ngerepotin timnya Mas Anies, nggak pernah ngerepotin Mas Anies. Dia bergerak sendiri dengan kemampuan dia sendiri, dengan cara-cara masing-masing. Kita malah Mas Anies nggak pernah perintah, nggak pernah minta. Kita juga timnya segala macam nggak ada yang pernah minta untuk itu. Mereka bergerak dengan apa adanya gitu. Dan itu akhirnya, bahkan setelah itu kan banyak sekali orang-orang di kampus yang melakukan penelitian tentang fenomena ini. Tentang fenomena kondisi yang waktu itu udah terjadi itu Bang. Dan akhirnya mereka bilang bahwa ini belum ada teori di bukunya nih kayak gini-gini. Gitu. Jadi suatu hal yang baru. Banyak sekali akhirnya teman-teman itu ya jadi pelajaran baru banget sih. Banyak banget kan. Udah ada Gensi Perubahan, itu kan teman-teman yang lain juga kan melakukan kegiatan-kegiatan positif yang lainnya. Jadi ya ini yang menjadi dorongan harusnya. Dan walaupun gue sih nggak melihat ya kegiatan-kegiatan ini di paslon sebelah gitu ya. Ini kayaknya memang kelihatannya di kita-kita aja. Lu lihat nggak? Kalau dari saya pribadi sih Bang, nggak juga. Walaupun memang ada, tapi kayak nggak organik gitu Bang. Bener-bener kayak di desain. Atau yang memang meniru ya. Sebenarnya kalau ditiru juga nggak masalah sih, artinya kan menginspirasi. Betul. Selama itu positif nggak masalah ditiru. Tapi ya inilah membuktikan bahwa setiap niatan baik, setiap niatan tulus yang otentik akan bertemu dengan hati-hati yang otentik pula, Bang. Jadi akan nyetrum tuh, akan seperti magnet tuh. Niatan baik akan bertemu dengan hati-hati yang juga punya niatan baik. Di situ akan berkumpul jadi satu. Dan tanpa juga diminta, tanpa juga diperintah. Dan ini mungkin bisa jadi rasa optimisme kita ke depan bahwa masih banyak pejuang-pejuang politik, anak-anak muda yang mau ikut campur dari masalah politik di Indonesia untuk bisa menciptakan budaya politik yang lebih menyenangkan, budaya politik yang lebih baik, dan iklim politik yang positif untuk anak-anak muda ke depan. Rasanya kita perlu jagain itu semua. Jangan sampai hal-hal ini, ya walaupun kita kemarin belum menang, jangan sampai hal ini hilang dan akhirnya malah terkalahkan oleh pragmatisme yang mungkin banyak tersebar di pihak lain gitu ya. Itu sih. Sepakat sih Bang, karena memang saya juga ngelihat Bang bahwa kita itu di periode-periode sebelumnya yang namanya pilkada, pilpres itu menjadi sarana kontestasi orang-orang dewasa saja gitu ya Bang. Orang-orang dewasa ini yang bisa kita katakan yang memang cukup berumur ya Bang ya. Kita itu jarang melihat sosok-sosok tokoh anak muda, sosok-sosok inspiratif yang kemudian hadir, kemudian memberikan pergerakan-pergerakan baru sehingga memberikan warna tersendiri gitu ya Bang ya. Betul. Nah, kalau bicara soal sosok muda ini sebenarnya kan Bang Sam ini juga memang dulunya itu kan sosok muda. Ya kan? Abang dulu sudah dulunya berjuang. Sekarang enggak ya? Sekarang
sekarang juga masih, Bang. Siap. Maksudnya dari dulu sampai Oh, sekarang. siap. Dari dulu ketika membantu Pak Anies dan Pak Sandi untuk memenangkan kontestasi Pilgub Jakarta 2017 gitu ya, Bang ya. Nah, dari perjalanan Abang sendiri nih, bagaimana sih, Bang? Pengalaman Abang gitu berdinamika, berorganisasi ya dari zaman muda saat itu sampai juga zaman muda saat ini gitu, Bang. Boleh ceritain sedikit pengalamannya gitu, Bang? Iya, alhamdulillah bisa dapat kesempatan untuk bisa berkontribusi dalam pilkada, baik pilkada 2017 dan pilkada 2024 ini. Jadi ini suatu pengalaman yang berharga bagi gue, dan kita punya banyak hal yang bisa jadi pelajaran sih. 2017 itu bagaimana kita berjuang di bawah bisa dibilang tekanan gitu ya. Melihat pada saat itu kita bergerak benar-benar kondisinya Pak Anies Bang Sandi itu adalah calon yang paling miskin. Kalau melihat dulu ya ada Pak Ahok dan Pak Jarot, ada Pak AHY dengan Bu Silvi, wah itu luar biasa, logistiknya gila-gilaan, Pak. Dan orang akhirnya banyak yang aktif di sana. Pak Anies ini kan nggak ada magnetnya untuk hal-hal seperti itu. Tapi apa akhirnya gue bisa nilai? Bahwa akhirnya disinilah berkumpul orang-orang yang tadi gue bilang otentik, Pak, bukan kosmetik. Di sini berkumpul orang-orang itu. Orang-orang yang datang nggak bertanya nanti saya dapat apa, nanti saya jadi apa, nanti saya ngapain. Enggak. Dia bertanya cuman satu, mereka teman-teman anak-anak muda pada saat itu. Apa yang bisa gue bantu untuk Pak Anies bisa jadi gubernur? Karena gue pengen Jakarta ini dipegang sama orang yang baik. Dipegang sama orang yang benar gitu. Dengan pertanyaan itu aja. Dan akhirnya makanya kita juga bergerak itu, kita nggak ada dana, Pak. Anak-anak muda pada saat itu. Oh, nggak ada dana sama sekali, Bang? Dari mana? Calon paling miskin, elektabilitas paling rendah. Dari 3 calon, elektabilitas paling rendah, uang paling kecil, udah nggak ada harapan. Apa yang mau lo harapin, Pak? Lu melihat incumbent, Yes, betul. Lu melihat AHY, anak mantan presiden 10 tahun. Betul. Apa yang mau diharapin dari, ya Bang Sandi tajir, tapi mau diadu sama 2 yang lainnya itu ya nggak kuat juga, Pak. Gitu loh. Dan akhirnya kita, wah ini udah nggak ada masuk perhitungan kita nih, Pak. Tapi akhirnya di situ gue belajar bahwa akhirnya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, gerakan-gerakan yang kita buat, itulah gerakan-gerakan yang kreatif. Kita akhirnya berpikir bagaimana kita bisa bikin kegiatan, gerakan ke grassroots, ke anak-anak muda yang minim budget tapi high impact. Yes. Disitulah akhirnya lahir banyak program-program yang kita kerjakan, mulai dari yang menarik pada saat itu tuh layar tancap, Pak. Layar tancap. Pada saat itu kan kita udah jarang ya nonton layar tancap. Yes, betul. Iya, jarang tuh dulu banyak, sekarang udah nggak ada, Pak. Udah nggak ada, Bang. Layar tancap tuh Bioskop jarang, semua Pak. sekarang ada. Bioskop semua kan. Betul. Padahal itu adalah sarana hiburan grassroots. Sarana hiburan orang-orang menengah ke bawah. Orang menengah ke bawah sekarang kan susah, Pak, mau nonton bioskop. Iya, betul, Bang. Iya kan? Nah, akhirnya kita sediakan itu. Modalnya apa sih? Bikin layar tancap. Ini layar tancap dalam gang ya? Iya. Dalam gang, layar tancap, bikin seputar film. Filmnya juga film yang lucu-lucu, yang memang menarik, menghibur. Tutup jalan gang gitu ya. Iya. Apa sih layar tancap itu? Cuma butuhin fokus. Ya kan? Proyektor itu kan? Betul. Proyektor itu kan tinggal pinjam aja kita, Pak. Iya, betul, Bang. Siapa orangnya punya Siapa proyektor? yang punya? Pinjam. Betul. Layarnya pakai apa? Spanduk bekas. Exactly. Spanduk bekas dibalik, Pak. Itu warna Balik. putih tuh. Putih itu. Taruh di tengah gang. Jadi spanduk Anies Baswedan dibalik itu jadi layar, Pak. Jadi layar. Jadi multifungsi ya, Bang ya. Sebagai sarana promosi bisa, juga sebagai sarana hiburan juga bisa. Setelah nonton apa yang kita lakukan? Sosialisasi. Coba kalau lu sosialisasi masuk gang. Iya, betul. Oh, ada orangnya Anies sama Sandi mau sosialisasi, siapa yang mau datang? Siapa yang mau datang? Kalau dibilangnya layar tancap tuh, wow, ngerubung semua. Pak. Kita cuma sediain konsumsi apa? Nasi enggak, nasi kotak enggak, nasi bungkus enggak. Apa yang disediain? Teh sama kopi. Air panas disediain warga, tehnya kita bawa, mau kopi yang murah, sama gula, sama gelas plastik, selesai. Sama termos ya, Bang, buat tempat selesai. Itu juga itu semua dari mana? Dari warga. Warga nyediain. Kita cuma paling bawa teh kopi doang. Air putih kan gratis. Betul. Air panas. Di sana udah ada tim kita yang di sana, dia yang ngumpulin warga. Udah.
Selesai nonton film, baru kita sosialisasi. Bapak Ibu kami dari tim. Ternyata ada yang mau sih. Ada udang di balik Ada udang di balik bakwan. Tapi kan setidaknya itu efektif untuk mengumpulkan. Sepakat, Bang. Sedangkan orang lain ngumpulin kayak gitu, paling nggak per orang cepet, Pak. Wah, berat. Iya, Berat, Bang. Berat Betul, kan? betul. Mesti pakai tenda, pakai Wih, sound system ini betul. segala macam. Kita enggak, Pak. Murah, efektif. Dan akhirnya ada kegiatan-kegiatan lainnya, itulah yang akhirnya teman-teman lakukan. Begitu juga ya pada saat di Pilpres gitu. Ya saat di Pilpres kita melakukan kasusnya sama. Kita calon yang paling nggak ada duit pada saat itu. Justru Betul. malah ya, justru malah gue melihat bahwa kekuatan finansial paslon itu hanya mendatangkan semut, Pak. Ketika banyak gula, semut-semut berdatangan. Tapi ketika kita itu yang datang itu justru pekerja, Pak. Tawon pekerja yang memberikan madunya ke sarang. Kalau semut itu ngambil gula, Pak. Ngambil gula. Selesai mereka tinggalkan. Tapi kalau kita itu seperti tawon, Pak. Dia mungkin nyari di mana gitu ya. Terus dia datang ke tempat kita buat malah nyaruh madunya itu, Pak. Iya, betul. Madunya apa? Madunya kehadiran, madunya itu keringat, madunya itu pikiran, madunya itu kontribusi sekecil apapun dari mereka. Itu madu-madu mereka yang kita diberikan ke kita. Dan itu yang gue pelajari selama berjalan ini dengan Mas Anies, bahwa memang beliau itu magnet yang bisa mendatangkan para tawan-tawan pekerja yang luar biasa, Pak. Itu sih. Jadi ya akhirnya juga di Pilpres kita bisa melakukan hal-hal yang serupa yang memang murah, efektif ya. Ya desak Anies dan lain teman-teman lakukan itu kan juga kan ya mereka malah membawa sendiri ke sarang tawon ini. Gitu. Cukup menarik sih, Bang. Kalau kita pakai filosofi tawon pekerja itu ya memang itu salah satu hal yang memang nggak kepikiran juga oleh kita masyarakat kebanyakan, bahwa bagaimana kekuatan seorang tokoh itu bukan memberikan dananya kepada orang lain, tapi mengumpulkan orang lain untuk bisa berpengaruh kepada orang yang lebih banyak melalui kinerja-kinerja nyatanya. Jadi makin memperbesar dukungannya itu ya, Bang. Gitu. Nah, ini kita lanjut bahas politik lagi nih, Bang. Ini kayaknya seru juga ini. Kan Abang ini kan 2017 sampai sekarang lah ini jubir Pak Anies gitu ya kan. Siap. Kemarin kayaknya di sebulan yang lalu kalau nggak salah, Bang, gue itu nonton di TV kalau nggak salah, itu udah ganti judul tuh. Judulnya udah bukan jubir Anies Baswedan lagi. Biasanya kan kita nonton ya, Bang ya, Sami Usama, jubir Anies Baswedan. Kemarin kayaknya kita ngelihat ada sesuatu yang berbeda nih. Apa tuh? Ih, jubir. Salah lihat kali lo. Waduh. Nih teman-teman yang nonton sambil koreksi boleh nih. Kalau emang gue salah nih. Iya, benar. Iya, gimana tuh, Bang? Kemarin sempat bukan geser ya, Bang ya. Kemarin sempat dipinang atau di gimana ya, Bang? Sama Mas Pram dan Bang Dul untuk turut mensukseskan perhelatan kontestasi Pilkada 2024 ini. Iya, emang jadi suatu hal yang nggak mudah bagi gua untuk memutuskan hal itu, jujur aja. Tapi memang ketika kita melihat kondisinya separah ini, akhirnya ya apapun resikonya akan gua hadapin. Bahwa ya akhirnya pada saat itu Mas Anies sudah menyatakan diri untuk bisa mendukung Mas Pram, dan pada saat itu juga dari timnya Mas Pram meminta lewat Mas Pram juga untuk menjadi jubirnya tim pemenangan Pramono Rano pada saat itu. Ya akhirnya melihat kondisi yang Mas Anies juga sudah firm, dan kondisi juga memang kita harus melawan niatan jahat pemecah demokrasi di Jakarta pada saat itu. Dan ya rasanya gue nggak perlu berpikir panjang. Rasanya gue harus ambil bagian ini. Balik lagi, ya ini momentum kita untuk turun tangan. Mungkin inilah cara gue untuk bisa melawan kemufakatan jahat itu. Dan inilah kontribusi gue yang bisa gue lakukan di situ. Dan akhirnya ya udah, Bismillah, kita terima dan kita sosialisasikan, Pak, dan kita pastikan bahwa orang yang sudah menghancurkan demokrasi di saat itu harus kalah. Bahwa niatan jahat itu harus dikalahkan dan nggak boleh lagi dimenangkan. Dan
ya dan akhirnya juga ngajak teman-teman yang lain, walaupun teman-teman yang lain juga sebenarnya nggak mudah juga untuk bisa melihat kondisi itu, terutama anak-anak abah ya. Iya, luar garis biasa. keras. Iya, dan gue sangat bisa memahami bagaimana perasaan teman-teman. Tapi ya akhirnya kita harus sumbangkan, dan alhamdulillah kita sekarang bisa meraih hasil yang kemenangan. terbaik. Iya. Dan orang-orang yang memiliki kemufakatan jahat di sana bisa terkalahkan, walaupun ya itu balik lagi Pak, ini kasusnya sama kayak 2017 kan? Iya betul Bang. 15 partai gitu kan? Iya. Dengan Borong banyak semuanya, Bang. borong semua kan, dengan mantan presiden, iya nggak? Presiden terpilih juga Bang. Presiden terpilih juga kan, mantan presiden terpilih juga di sana kan, kurang apa Pak? Tapi akhirnya ya Jakarta tuh memang kota perlawanan Pak. Jakarta tuh nggak bisa digituin. Jakarta tuh beda dengan yang lain lah menurut gue. Ya hal-hal jahat yang bisa merusak demokrasi itu terbukti bahwa Jakarta adalah kota yang kuat. Dan gue harap juga kita anak-anak Betawi bisa jagain kota-kota kita. Iya betul Bang, sepakat. Untuk bisa demokrasi kita tetap hidup, tumbuh, dan sehat. Betul. Gitu, jangan sampai mau dikuasain sama tangan-tangan yang jahat dan nggak bener. Betul Bang, gitu sepakat. sih. Karena memang saya juga ngelihat Bang, memang untuk di paslon ini ya Bang, Mas Pram dan Bang Dul ini salah satunya itu mereka itu memiliki concern, kepedulian di bidang budaya ya Bang ya. Salah satu hal paling kecil yang biasa kita lihat, beliau itu suka banget pakai cukin gitu ya Bang. Cukin, itu kan sebagai salah satu representasi bahwa ini budaya Betawi. Iya, iya. Ini yang harus tetap kita jaga, ini yang harus tetap kita lestarikan gitu. Betul. Nah, dari sudut pandang Abang sendiri gitu, melihat bagaimana sih komitmen pasangan Mas Pram dan Bang Dul ini ya Bang ya dalam menjaga dan melestarikan budaya-budaya Betawi khususnya di Jakarta ini gimana Bang? Iya. Soal budaya memang yang kita bisa lihat bahwa ya budaya Betawi itu insya Allah bakal aman di tangannya Bang Ranu. Amin. Ya. Bang Ranu ini kan juga sidul anak Betawi. Anak Betawi. Tukang insinyur ya kan, dan memang udah ngelotok bener dah. Betul. Dia nih soal budaya-budaya Betawi, dan memang juga dia ya bisa dibilang budayawan ya kan. Dia juga pekerja seni dan banyak sekali hal-hal yang memang sudah dipikirkan oleh beliau. Beliau sudah berkumpul juga dengan seniman-seniman Jakarta, seniman Betawi, seniman-seniman yang ada yang concern, orang-orang concern dengan budaya tersebut yang memang akan dijalankan sama beliau. Dan mulai dari cukinnya, mulai dari bahasa penggunaan di saat kampanye. Iya betul Bang. Kan dibaca slogannya apa? Kagak ribet dah. Kagak ribet dah. Nah, ini kan budaya bahasa-bahasa sebenarnya yang harus kita terus budayakan, Pak. Iya. Harus kita terus sampaikan. Betul. Jangan sampai akhirnya kebanyakan bahasa-bahasa serapan lain akhirnya bahasa Betawi terpinggirkan. Jangan dong. Betul. Kita harus terus budayakan. Dari situ aja kita juga lihat, Pak. Mudah-mudahan nanti juga ke depan gue bisa bilang Pak Gub sama Pak Wagub nih ya. Iya. Udah bukan cal lagi nih, Pak. Udah ditetapkan sama KPU kan per hari ini kan. Sudah diketok palunya Bang. Palu, tinggal dilantik doang nih kan. Dilantik. Pak Gub terpilih lah ya, bisa dibilang. Gub dan Wagub terpilih ini bisa terus membudayakan, dan bareng-bareng kita jagain. Anak-anak Betawi kita jagain, jangan sampai keluar dari jalurnya. Kita plototin bareng-bareng. Kan mudah-mudahan kan nanti ya mulai dari ekraf kayak gini Bang, bisa dijual di supermarket ya kan. Betul. Bisa mudah didapat. Betul. Sekarang lu kalau mau beli barang-barang Betawi, wah, susah Bang. Gue tuh pernah nanya, gue pernah waktu itu zaman itu sebelum pilkada 2017 ya. Iya. Punya tamu, punya temen dari luar negeri. Terus dia nanya, gue mau beli oleh-oleh Jakarta dong. Gimana saya belinya? Temenin dong gitu. Gue mikir setengah mati, Pak, di mana ya? Dia pengen milih sendiri kan, kalau online ya oke ada. Iya, tapi Bang, dia pengen lihat sendiri gitu. Kan kalau lo ke Bali ada. Iya, betul. Ada iya, toko betul. Krisna Krisna, toko apa, betul. Kan? Tapi kalau ke Jakarta di mana, Bos? Iya Bang ya. Gue juga kepikiran juga tuh. Kita nabang ya bahan. Tapi budaya-budaya Betawi di situ kan Betul, perlu iya. effort sendiri. Betul. Nah, akhirnya itulah yang juga jadi concern ke depan buat supaya budaya ini perlu dilestarikan dan mudah didapat, dan sebenarnya bukan cuma dilestarikan, dikembangkan. Dan sekarang kita udah punya banyak tokoh-tokoh anak Betawi yang bisa mengembangkan budaya Betawi. Kita dari seniman
ya kita tahu sendiri ada Kojek Rap Betawi. Iya bang, betul. Dia udah mengembangkan budaya Betawi dicampur dengan R&B, dengan rappernya. Betul. Juga ada Ipang Hore-Hore. Hore-Hore ini kan luar biasa juga. Iya. Udah juga dia seniman gitu kan. Dia membudayakan budaya Betawi, juga memberikan dengan pesan-pesan yang bisa disampaikan oleh anak muda. Dan banyak banget lah di sekarang tuh yang memang udah concern terhadap hal itu. Tinggal makanya perlu diperbanyak lagi. Bahwa budaya Betawi itu yang perlu diingat adalah bukan hanya dilestarikan, dikembangkan. Itu yang perlu supaya bisa tetap sesuai dengan zaman yang ada. Gitu Pak. Oke, benar sih bang, karena memang gue juga ngelihat ya bang bahwa dialektika publik saat ini itu kalau perihal budaya itu selalu dilestarikan. Padahal memang seharusnya budaya itu dikembangkan ya bang ya. Jadi jangan sampai budaya itu hanya kita rawat, betul, tapi tidak kita kembangkan sehingga budaya itu bisa menjadi bertumbuh, betul, bisa menjadi lebih relevan dengan masa kini. Karena memang yang namanya budaya ya bang ya, kalau emang nggak dikembangkan ya nanti efeknya kita buat anak muda ya bang yang ngelihatnya itu sesuatu yang kuno gitu ya bang ya. Siap. Nah. Sama ini bang, kalau misalnya kita bahas soal budaya, dulu kan abang kan sudah tergabung di TGUPP ya bang ya. Nah pasti dulu itu sudah ada karya-karya abang bersama karyanya Pak Anies itu yang memang melestarikan budaya, baik itu dalam aspek fisik gitu maupun non fisik. Nah boleh diceritain gak nih bang, dulu tuh abang dan Pak Anies itu dulu sudah memberikan karya apa nih di bidang budaya, biar teman-teman di sini juga pada tahu nih ternyata ada loh yang udah dibuat saat itu. Iya, yang pasti yang pertama soal budaya itu bicara juga soal bahasa. Bahasa Jakarta sebagai ibu kota itu juga akhirnya program-program yang Pak Anies lakukan menyerap bahasa-bahasa daerah, bukan hanya bahasa Jakarta, juga bahasa-bahasa daerah yang lain. Dan ini memang akhirnya bisa menginspirasi yang lain, bahwa kita baru tahu kan bahwa Jack Linko itu kan juga bahasa NTB. Iya. Terus juga ada Moda Raya Terpadu. Terus ada juga soal menamakan kereta MRT itu. Tahu nggak namanya apa? Nama ada tahu nggak di sini? Gue lupa apa ya? Ratangga, iya. Ratangga juga tuh bahasa budaya juga, itu bahasa Indonesia juga. Nah, jadi hal-hal itu memang diterapkan langsung oleh beliau. Terus yang kedua, kita dalam mendesain JIS yang gue lakukan kemarin itu misalnya mendesain yang gue cukup dekat dengan proses pembuatan JIS. JIS itu desainnya setelah kita pikirin waktu itu tuh, mikirnya tuh desainer tuh pokoknya pesan dari kita kepada desainernya harus ada unsur Betawi. Ada unsur Betawi dalam desain JIS. Akhirnya diulik-ulik unsur Betawi, dapatlah akhirnya topi pengantin Betawi, Pak. Topi pengantin Betawi. Tahu topi pengantin Betawi begitu tuh? Iya. Tuh gua waktu akad nikah pakai gitu tuh. Topi pengantin Betawi. Pakai adat Betawi, Bang. Iya. Roti buaya juga, Bos. Lengkap ya. Iya. Jadi kita datang pakai topi Betawi. Nah, itu persis untuknya seperti JIS. Oh, itu diadaptasi di bagian tampak eksterior dari JIS itu. Topi pengantin Betawi. Topi pengantin Betawi. Itu diambil akhirnya bentuknya seperti itu. Nah, Betawi. Baru tahu gue, Bang. Iya. Banyak memang Pak Anies banyak program-programnya yang mungkin kurang tersosialisasikan. Iya. Jadi itu. Lalu di fasadnya itu, di luarnya itu kita juga padu-padankan dengan loreng-loreng maca. Loreng-loreng maca. Sebagai lambang bahwa ini kandangnya Persija. Gitu. Maka juga kursinya warna oranye. Oh iya. Nah, jadi banyak banget hal-hal yang kayak gitu, dan juga Mas Anies lah yang akhirnya mau merenovasi tim pusat budayanya, pusat seninya Jakarta. Betul. Marzuki. Dan Mas Anies juga yang bikin pertama kalinya ada Museum Benyamin Sueb. Museum Benyamin Sueb yang ada di Jatinegara itu ya, Bang? Jatinegara, benar. Dan disitulah baru ada akhirnya. Ya harapannya kan bisa ada Benyamin baru nantinya kan, orang-orang yang memang peduli sama budaya Betawi. Nah, memang itu yang perlu didorong juga oleh pemerintahan ke depan, memastikan hal itu, ekosistemnya harus dijaga supaya orang-orang kayak Kojek, kayak Ipang Hore-Hore dan lain-lainnya itu juga bisa
terus bertumbuh, bisa didukung. Betul. Dan bisa go internasional juga lah budaya Betawi. Beberapa kali juga kita pernah dengar Bang Ojek Banyuwangi Hore juga melakukan pentas di luar negeri. Luar negeri. Luar biasa, berarti udah go internasional ya, Go Bang? internasional mereka tuh. Nah, ini yang harapan kita bisa ada di anak-anak muda ke depannya, jangan sampai putus. Makanya juga tadi dikasih sama Bang kita ini baju nih. Tahu ya. Ini dijual nggak nih? Nah, ini juga sekalian kita info juga nih, Bang. Promosi ini? Ini untuk baju The Betawi ini kita juga jual nih, Bang. Nah, cakep bener. Buat teman-teman The Betawi semuanya yang pengen juga nih pakai kaos kayak kita nih yang cakep-cakep gini ya, Bang ya. Bisa langsung cek di Instagramnya The Betawi _. Di situ nanti bisa langsung klik yang ada bio-nya di situ, nanti diarahkan ke link pembeliannya itu, Bang. Cocok kan? Iya, sablonannya rapi. Wih, kita pakai ke naik MRT ya, Bang ya. Cocok, iya kan? Nggak norak, Bang. Belakangnya juga asik. Asik. Oh, ada bonus. Keren iya. Wah, tepuk tangan dulu. Mantap dah. The Betawi. Nah, ini Siap. terakhir nih, Bang. Pesan Abang untuk anak-anak muda di Jakarta nih ya, Bang ya. Yang memang Jakarta ini sudah akan ditinggalkan yang tadinya statusnya ibu kota menjadi non ibu kota. Makanya itu kan sekarang ada wacana bahwa, bukan wacana tapi sudah disusun undang-undangnya bahwa Jakarta sudah bukan DKI tapi DKJ. Nah, walaupun demikian Jakarta ini kan memang masih menjadi pusat sentral dari perpolitikan di Indonesia ya, Bang ya. Pesan dari Abang nih untuk tetap menjaga semangat teman-teman di Jakarta nih, Bang. Walaupun status ibu kota kita berpindah nantinya, tapi semangat kita untuk menjaga politik di Jakarta ini tetap membara gitu ya, Bang. Gimana nih, Bang, dari Abang? Yang pertama, saya punya anak umur 7 tahun. 7 tahun. Dan saya yakin sampai anak saya punya anak lagi juga nggak bakalan Jakarta itu sepi. Dan nggak bakalan sampai anak saya, sampai cucu saya lahir nih, IKN tuh rame. Oke. Saya yakin. Saya yakin itu. Udah yakin nih, Bang. Saya yakin itu. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu ragu, nggak perlu minder, nggak perlu apapun. Jakarta akan tetap jadi Jakarta, akan tetap jadi pusatnya perekonomian, akan menjadi pusatnya aktivitas dimanapun itu. Dan itu hanya sekedar status yang dicanangkan yang menurut gue nggak penting-penting amat. Yeah. Jadi ya nggak ada keraguan lah harusnya bahwa, tapi yang perlu di teman-teman sadari bahwa Jakarta semakin ke depan semakin berkembang dan persaingan akan semakin ketat. Betul. Jakarta ini ibu kota ASEAN. Sudah makin banyak lagi talenta-talenta dari luar negeri yang akan masuk ke sini. Iya. Persaingannya juga akan makin tinggi. Standar kualitas yang dituntut dalam suatu usaha, dalam suatu kebutuhan dalam perusahaan untuk tenaga kerja itu juga akan semakin meningkat. Dari sekarang kita harus yakinkan, kita harus pastikan kualitas diri kita dibangun, Pak. Kualitas diri kita dibangun. Karena yang menentukan masa depan itu kan macam-macam ya. Iya, Pertama kan doanya Babe. Betul. Pertama tuh. Nomor 1 lu nggak boleh. mau apa-apa juga kagak bakalan. Kalau nggak ada ini nih Hatun. Setuju, Bang. Ya kalau nggak ada doa, kalau Babe udah kagak ada juga yang penting kan doanya kita. Iya, betul. Sama orang terdekatnya ya. Betul. Terus yang kedua itu adalah teman-teman soal faktor kejujuran. Iya. Integritas nih ya, Bang. Integritas. Orang banyak yang pinter, banyak yang bisa segala macam, kalau berkualitas, tapi kalau nggak jujur kagak kepake. Betul. Kagak kepake. Sekalipun kepake kagak lama. Iya, Bang, betul. Iya kan? Ada waktunya. Betul. Nah, yang ketiga baru soal soft skill kita. Soft skill kita. Kita bisa apa? Kita bisa ngerjain apa aja. Punya kemampuan apa? Yang kita bisa dalamin tuh apa? Dan itu yang akan menentukan. Selanjutnya lagi juga soal networking. Dari sekarang jangan punya musuh. Wah, ini nih, Bang. Kecuali orang-orang jahat musuhin aja ya. Gak apa-apa itu, Bang. Yang terutama orang-orang jahat dalam demokrasi. Demokrasi. Musuhin aja itu. Wajib dimusuhin ya, Bang. Tapi kepalanya yang bawah-bawahnya sebenarnya baik-baik. Iya, Cuma kan ikut aja. Ikut-ikut Teman-teman aja. seumuran kita baik-baik semua walaupun Bang. di sono. Tetap. Tapi yang udah punya otaknya tuh, ya itu perlu kita kasih pelajaran ya tuh. Cara satunya dengan ngalahin. Tapi teman-teman kita yang sebaik kita yang di sana ya perlu kita tarik, perlu kita ajak ngobrol.
jejaring itu penting, networking itu penting. Networking penting. Siapapun harus bisa diajak ngobrol, siapapun harus bisa diajak kenal. Karena yang sangat menentukan kesuksesan itu salah satunya itu networking. Dan kalau bisa ya perkecil musuh lah, banyakin temen. Kan ada kalau dibilang kan satu musuh terlalu banyak, 1000 teman kurang, terlalu sedikit. Iya. Nah itu yang memang perlu kita milikin tuh. Terus yang terakhir ya kita mau ini debatable, tapi menurut gue pendidikan tuh penting. Pendidikan tuh penting, debatable. Karena kalau anak-anak Betawi apalagi ya udahlah ngapain gue kuliah lah, ujung-ujungnya gue kagak jagain toko. Kalau gue lanjutin toko bapak gue, ya ngapain gue kuliah dah. Itu debatable memang. Tapi bagi teman-teman yang mungkin lagi di persimpangan jalan ya, lagi bingung, lagi di SMA nih, mau kuliah apa mau kerja ya, nah terserah deh tuh. Mau langsung kerja ya belajar bisnis silahkan. Jadi tapi yang bener-bener yang bisa mempelajarin sampai dalam. Kalau yang lagi bingung ya, kalau menurut gue sih mendingan kalau punya kemampuan ya kuliah. Kan sekarang di Jakarta aja KJMU. Iya bang, betul. Kuliah gratis. Iya dibayarin sama negara malah ya bang ya. Udah nggak ada alasan lagi. Betul. Mau SMA juga KJP udah ada. KJP plus lagi ya bang ya. Plus lagi kan. Wah. Jadi udah nggak ada alasan lagi. Jadi sebenarnya kuliah itu penting karena kalau kita lihat kan sekarang persaingan itu piramida pak. Makin ke atas itu, makin bawah ini kan lulusan SMP. Iya betul. Lebih sedikit lagi lulusan SMA, lebih sedikit lagi lulusan S1, lebih sedikit lagi lulusan S2. Semakin ke atas persaingan semakin kecil. Ya kan? Makin segitiga kan, semakin kecil. Nah, jadi ya sebenarnya nggak menjamin dia dapat kerja, dia bisa sukses, nggak menjamin. Tapi setidaknya dia udah punya basic. Jadi apapun nanti pada saat dia mau usaha kayak mau apa kayak udah punya kemampuan, udah punya ilmu, akan lebih mudah mengembangkannya. Nah ilmunya juga bisa sebenarnya ya berdebatable lagi, bisa dapat di bangku kuliah, tapi yang juga lebih penting juga di pergaulan, di lingkungan. Nah lagi bahasa pergaulan jangan sampai terjerumus. Ini main game online, dipantengin. Aduh. Udah selesai main game online, kalau kuota habis sama emak berdoos aja. Aduh. Tinggal di kamar mandain aja. Nah, jangan begono deh pokoknya. Jadi ya keluar, aktif berjejaring, ikut organisasi. Disitulah kita akan dapat pelajaran-pelajaran yang nggak bisa kita dapat di ruang kelas maupun ruang kuliah. Gitu bang. Mantap. Rekan-rekan The Betawi semua, kita banyak banget dapat ilmu ya, dapat pengetahuan dari Bang Sam nih. Mulai dari cerita MH Thamrin tadi ya Bang ya. Mulai dari cerita kepahlawanannya beliau, bagaimana beliau rela mendedikasikan dananya sendiri untuk masyarakat, sampai ke sini nih Bang nih. Pesan-pesan dari Abang buat tetap menjaga relevansi anak muda sekarang untuk bisa tetap berkarya, punya kompetensi, bisa bersaing ya Bang ya. Gak kerasa juga ini kita juga udah menuju di penghujung acara nih Bang ya. Dari saya pribadi nih makasih banyak nih Bang. Udah turut turut hadir di podcast ini. Sama-sama. Cuma pesan gue satu aja nih Bang. Apa nih Bang? Kasih minum ke Bang. Minum macam-macam ini ya, buset dah. Iya Bang. Ini seret bener ini. Ya. Siap. Ini nanti kita next podcast bakal ada bir peletok kali ya Bang. Iya, gitu dong. Khas Betawi ya kan Bang ya. Iya. Gak ada acan-acan ini barang air putih juga ya. Siap, nanti habis podcast lah kita sambil ngopi-ngopi ya Bang. Oke, buat teman-teman The Betawi semuanya, terima kasih sudah menyimak podcast kita dengan Bang Sam, Bang Sami Usama Abdul Aziz di sini. Semoga ilmu-ilmu pengetahuan yang sudah di-sharing bisa menambah pengetahuan dari teman-teman penonton di sini, dan tetap jaga semangat kita, tetap jaga relevansi kita sebagai anak muda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap.